ini siapa yang tidak hadir? Rijal sama Floren. Rijal mana Rijal? Kurang tahu. Floren? Tahu. Abi, ya Abi tadi bilang sakit. Kemudian yang tidak masuk berapa orang semuanya? Ada 3 orang ya? Rijal, Abi, sama Floren. Dan sebelum ke materi, ya, langkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Ada yang hafal? Ada hafal semua ya? Oke, silakan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya. Lagu si kecil. Suaranya keluarkan ya. Sekali lagi. Oke, silakan duduk kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks deskripsi dan naratif ya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Nah, apa sih nanti teks prosedur itu? Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran ini kita akan mengidentifikasi ciri dan struktur teks petunjuk ya atau teks prosedur. Yang kedua, menyusun teks petunjuk atau prosedur berdasarkan urutan langkah yang logis. Yang ketiga, menerapkan konsep algoritma dan dekomposisi dalam menyusun teks petunjuk. Yang keempat, menyimulasikan teks petunjuk yang telah disusun dalam bentuk perintah untuk robot manusia. Nah, nanti hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur ya atau langkah-langkah membuat sesuatu, tapi kita padukan dengan konsep algoritma dan dekomposisi yang ada di mata pelajaran KKA ya atau coding dan kecerdasan artifisial. Nanti kita akan simulasi. Oke, baik, ini tujuan pembelajarannya. Nah, Bapak pengen tanya kepada kalian, siapa di sini yang pernah memerintah temannya, tapi perintah yang diberikan itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Ada yang pernah? Ada yang pernah nggak? Bapak pengen tanya, ada yang pernah nggak kalian menyuruh teman kalian untuk melakukan sesuatu, tapi tidak sesuai dengan keinginan kalian? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah. Atau kalian ketika disuruh oleh orang tua beli sesuatu, ya, tapi yang dibeli salah, bukan yang orang tua kalian apa namanya, yang orang kalian butuhkan. Pernah nggak? Suruh beli, misalkan suruh beli garam, tapi kalian belinya mecin, misalkan. Pernah? Atau beli sesuatu. Pernah ya? Sekarang kita perhatikan dulu. Bapak akan menampilkan tayangan video singkat tentang robot ini. Disimak dulu aja ya.
Oke, itu video tadi ya yang sudah ditampilkan. Nah, kira-kira tadi video tentang robot itu disuruh ngapain sih? Disuruh nyapu. Mau nggak disuruh nyapu? Kenapa dia bisa nggak mau? Bisa? Nah, oke, dari video tadi itu kan ada robot. Ya, ceritanya disuruh sama yang punya robot itu untuk membereskan atau menyapu lantai yang kotor tadi, berserakan banyak sampah. Tetapi ketika disuruh, dia malah nyuruh balik sama melempar-lempar alat buat nyapunya. Kenapa itu kira-kira robotnya? Apakah rusak? Apakah udah males? Disuruh-suruh aja atau gimana? Atau instruksinya yang kurang jelas? Ya, kayaknya instruksinya yang kurang jelas ya untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, Bapak pengen tanya, menurut kalian mengapa robot bisa salah perintah? Kenapa sih bisa salah perintah? Karena apa? Ayo, ada yang bisa memberikan pendapatnya terkait menurut kalian mengapa robot bisa salah perintah? Kemudian bagaimana cara agar robot bekerja sesuai dengan keinginan kita? Nah, biasanya ya robot salah perintah itu biasanya salah apa? Salah instruksi bisa, terus apa lagi? Salah menjalankannya atau menjalankan perintahnya salah. Ya. Terus yang kedua, bagaimana cara agar robot bekerja sesuai dengan keinginan kita? Misalnya tadi pengen kita sapu yang bersih, berarti kita harus melakukan apa di robot itu? Memberikan apa? Instruksi yang jelas. Ya betul. Harus memberikan instruksi yang jelas, harus sesuai dengan urutan atau langkah-langkahnya seperti apa agar robot itu bisa menjalankan perintah yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Baik, ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Ya, silakan sambil dibuka bukunya terkait teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur itu? Kalian bisa dibuka bukunya di halaman Ini. ya di halaman 59. Di halaman 59 saya atau di halaman 59 terkait teks prosedur. Sudah dibuka bukunya? Ada di sini juga bisa aja. Di halaman 59 atau yang mau lengkapnya kalian bisa buka ya halaman kita buka dulu bukunya halaman di halaman 64 ya. Yang lebih lengkapnya ada di halaman 64. Di halaman 64 silakan dibuka bukunya. Sambil didengarkan aja ya, sambil disimak, Bapak akan menjelaskan terkait teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah urut untuk melakukan suatu kegiatan agar hasilnya bisa dicapai dengan benar dan tepat ya. Nah, jadi teks prosedur adalah langkah-langkah atau urutan melakukan sesuatu. Ketika kalian ingin
membuat sesuatu di rumah, misalnya nasi goreng, nah itu harus ada langkah-langkahnya, urutannya seperti apa. Itu namanya teks prosedur. Jadi tata cara untuk melakukan sesuatu harus sesuai dengan langkah-langkah urut melakukannya, ya, agar hasilnya dicapai dengan benar dan tepat. Tadi kayak contoh video yang tadi, kalau kita salah menginstruksikan, kurang lengkap menginstruksikannya, maka robotnya tidak akan mau sesuai dengan perintah kita karena perintahnya kurang jelas, ya. Nah, apa sih tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, membantu orang memahami cara melakukan sesuatu. Tadi cara membuat nasi goreng, contohnya misalnya di rumah, itu salah satu tujuannya. Kemudian memberikan petunjuk langkah demi langkah, ya. Jadi kan ketika kita membuat sesuatu itu harus ada langkah-langkahnya, ya. Ada tahapan-tahapannya. Tahapannya seperti apa? Kemudian apa lagi? Selanjutnya, yang ketiga, mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Nah, teks prosedur ini tujuannya itu agar mencegah kesalahan saat melakukan kegiatan. Jadi intinya kita harus melakukannya harus sedetail mungkin, tahapan demi tahapan harus dikerjakan. Nah, apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri dari teks prosedur itu yang pertama menggunakan langkah berurutan, ya, sesuai urutan. Kemudian menggunakan kata kerja. Kata kerja itu apa contohnya? Misalnya tuangkan, masukkan, kemudian, ya, apa lagi? Ambil. Nah, itu termasuk kata kerja. Kemudian, oh ya tadi yang kemudian itu termasuknya kata penghubung, ya. Tadi bukan kata kerja ya. Kemudian menggunakan kata penghubung, misalnya lalu, kemudian, selanjutnya. Nah, itu termasuk kata penghubung. Nanti itu harus ada langkah-langkahnya. Yang keempat, disertai dengan alat dan bahan. Ketika kalian membuat sesuatu, contohnya misalnya nasi goreng, kira-kira memerlukan alat dan bahan tidak? Perlu. Kira-kira memerlukan alat dan bahan tidak? Perlu, ya. Misalnya kalau membuat nasi goreng harus ada nasinya, ada ya bumbu-bumbunya, garam, mecin dan lain sebagainya. Kemudian alat-alat masaknya juga harus ada. Ya, ini ciri-ciri dari teks prosedur. Oke, selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Strukturnya apa aja sih? Untuk membuat teks prosedur itu ada 3. Yang pertama apa? Judul atau tujuan kegiatannya, menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Misalnya tadi contohnya membuat nasi goreng, kira-kira judulnya apa? Itu maksudnya ke judul atau tujuan kegiatan. Judulnya atau tujuan kegiatannya cara membuat nasi goreng, itu judulnya. Kemudian bahan dan alat, jika diperlukan, ya. Jadi tidak wajib boleh menggunakan alat dan bahan atau tidak. Tapi kalau untuk membuat nasi goreng harus ada, ya. Tapi tidak semua sesuatu harus dilakukan dengan alat dan bahan. Daftar benda yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan. Nanti ada alat dan bahan. Alat dan bahannya apa yang digunakan ketika memasak nasi goreng? Bahannya tadi, misalkan nasi, terus bumbu, garam dan lain sebagainya. Alat-alatnya apa? Apa namanya? Kompor, kemudian apa lagi? Ya, itu minyak termasuk bahan alat masak, misalnya wajan buat menggorengnya, ya, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, setelah disiapkan, yang ketiga, struktur teks prosedur itu ada langkah-langkah. Setelah bahan alatnya sudah disiapkan, baru langkah-langkah. Yang pertama harus apa dulu? Potong-potong misalnya bawang, dimasukkan, digoreng, masukkan lagi nasi, masukkan kalau pengen pakai telur, kemudian diaduk. Sampai matang, kemudian baru disajikan. Itu namanya langkah, ya. Oke. Selanjutnya adalah ada kata-kata yang sering digunakan dalam membuat teks prosedur. Nah, kata-katanya itu kata kerja perintah tadi, misalkan masukkan, lalu apa lagi? Kata perintah itu apa tadi? Masukkan, ambil, ya. Sisihkan atau ada lain sebagainya, masih banyak.
ya. Yang kedua ada kata urutan, menunjukkan urutan langkah. Langkah yang pertama apa? Kemudian apa? Selanjutnya apa? Dibuat poin-poin, itu namanya langkah. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Sudah ada ya? Kita lanjutkan. Ada contoh di sini. Contoh apa ini? Contoh cara membuat mie instan. Kira-kira judulnya atau tujuannya yang mana? Ya, ini ya, cara membuat mie instan, ini termasuk tujuan. Kemudian alat dan bahan, ini termasuk tahap yang kedua ya, alat dan bahan yang diperlukan. Di sini ada 1 bungkus mie instan, air, panci dan kompor, mangkuk dan sendok. Nah, kemudian yang ketiga, langkah ketiga apa tadi? Langkah-langkah cara membuatnya apa? Yang pertama, rebus air dalam panci sehingga mendidih. Kemudian masukkan mie ke dalam air mendidih. Kemudian masak selama 3 menit atau hingga mie matang. Selanjutnya tuang bumbu ke dalam mangkuk, masukkan mie dan air secukupnya ke dalam mangkuk, aduk rata dan siap disajikan. Ini adalah contoh teks prosedur cara membuat mie instan. Ya. Oke. Hari ini kita akan membagi kelompok. Sudah membagi kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Tidak apa-apa. Bapak akan membagikan LKPD ya, yang berisi cara untuk melakukan sesuatu. Ya, nanti ini pegang dulu aja ya. Ini LKPD menggunakan bacaan. Ini LKPD sama Oke, semuanya sudah? Sudah? Ya. Sudah ya? Oke. Nah, di situ ada LKPD ya. LKPD-nya tentang membuat teks prosedur ya. Susunlah teks prosedur sendiri agar robot dapat membuat perintah dengan benar. Nanti ada 1 orang yang menjadi robot, 1 orang yang membacakan perintahnya ya. Nah, judul kegiatannya apa, alat-alat dan bahannya apa, langkah-langkahnya apa. Oke, Bapak akan memberikan contoh lagi tadi. Ini contohnya mie, cara membuat mie ya. Oke, ini contohnya cara membuat mie. Jadi nanti kalian buat seperti ini dengan kan? Nanti kalian membuatnya seperti ini. Judul kegiatannya apa? Tulis kayak gini. Alat bahannya apa saja? Langkah-langkahnya seperti apa? Oke, nanti ada tema yang harus kalian kerjakan biasa dalam kehidupan sehari-hari kalian. Ya. Oke, sebelum kita mengerjakan LKPD, kita speaking dulu. Di sini ada lagu terkait lagu tentang teks prosedur, ya, yang sudah kita nyanyikan. Semuanya kita berdiri dulu, ya. LKPD-nya simpan dulu saja. Ini keluarkan ya. Amin.
coding ada di pelajaran kakak. Nah, coding dan kecerdasan artifisial ini terintegrasi dengan pelajaran KKA ya, bahwa ada urutan langkah logis itu untuk mencapai tujuan itu harus ada tahapan-tahapannya ya, seperti berpikir komputasional juga sama ya, itu termasuk mata pelajaran. Baik, Bapak akan memberikan tema kegiatan yang biasa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari kalian. Nah, temanya itu ada 3. Yang pertama, cara membuat teh manis. Yang kedua, cara menggosok gigi. Yang ketiga, cara menghidupkan kipas angin. Ya, jadi ada 3 tema kegiatan. Kebetulan ini ada 3 kelompok. Ya, ada 3 kelompok. Oke, kelompok pertama, Bapak pengen kalian cara membuat teh manis. Cara membuat teh manis. Kemudian kelompok kedua, cara menggosok gigi atau menyikat gigi. Yang ketiga, cara menghidupkan angin. Sudah paham? Paham ya? Nah, silakan kalian diskusikan dan catat ke dalam LKPD yang Bapak bagikan. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan. Yang kelompok 1 ini cara membuat teh manis. Yang kelompok 2 cara menggosok gigi. Yang ketiga cara menyalakan kipas angin. Silakan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Di atas aja. Di atas nama-nama kelompoknya. Oke, ini yang kelompok 1 membuat teh manis, yang kedua cara menyikat gigi, yang ketiga cara menghidupkan kipas. Kebetulan sini ada 3 kelompok. Oke, silakan didiskusikan dengan temannya. Didiskusikan. Jangan lupa tujuannya apa, alat-alatnya apa, kemudian yang ketiga langkah-langkahnya seperti apa. Silakan didiskusikan dengan temannya dulu. Di sini ya, ada. Alatnya apa aja? Alatnya apa aja? Oke, nanti setelah ini kita akan presentasi ya. Bapak minta perwakilan 2 orang untuk maju ke depan. Yang satu membacakan perintah ya. Yang satu menjadi robotnya untuk melaksanakan perintah itu. Boleh. Di Bapak harusnya untuk meja 1 ya di depan. Yang ini aja lah. 1 ya. Bapak minta 1 ini. Ya. Buat nanti kita ya, nama tak? Nanti buat presentasinya ya. Apa? Ya, siapa saja.
ini sudah. Baru nggak lagi. Siapa yang membaca ini, siapa yang jadi robot? Oke, ini ada alatnya. Ini kan pasangnya. Sudah selesai? Ada yang sudah? Belum? Pertama dulu. Siapkan gelas. Iya, ini aja sesuai ini. Sesuai. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah, oke, bentar ya, kita tunggu kelompok 1 dan 3 belum. Nanti kita simulasikan di depan ya. Kita tunggu dari kelompok 1 dan 3 dulu. Ya, nanti satu orang baca, satu orang melakukannya. Yang bacanya siapa? Yang kelas ya. Nanti kamu yang melakukannya. Nanti kalau nggak jelas, nanti ada kesalahan. Coret aja. Siapkan gelas. Di atasnya ada. Ya. Nah, berarti antara kedua ini siapa? Ya. Yang senang pilih. Yang senang pilih mau jadi robot apa jadi petunjuk.
cabut semua selokan bisa. Cabut aja semua cabut. Kamu harus sebagai robot itu perintahnya manusia. Kamu sesuai dengan ini. Dan sini judulnya. Nanti bisa nih. Alat tanda kipas angin, selokan. Kamu kipas anginnya, selokan di bawah. Langkah selanjutnya apain lagi? Kamu masih punya robot aja. Sudah? Ayo silakan siapa yang menentukan untuk tampil maju ke depan. Perwakilan dari dua kelompok ya. Semuanya sudah selesai kan? Sudah ya? Oke. Ya. Berarti ini yang baca perintah, ini robotnya. Oke. Oke, dengarkan dulu ya. Nanti setiap kelompok perwakilan maju ke depan. Satu anggota kelompok menjadi robot, satu anggota lagi untuk memberikan petunjuk ya terkait dengan prosedur yang telah kalian buat. Nanti kalian mengamati ya. Oke, yang pertama yang mau tampil duluan kelompok mana? Kelompok satu dulu ya. Silakan kita berikan tepuk tangan kelompok satu. Siapa yang mau ke depan? Bawa itunya kertasnya. Alat-alatnya bawain dong. Boleh semuanya aja yang maju lah, semuanya aja. Ya. Majuan. Maju. Oke, yang akan membacakan instruksi siapa? Iki. Yang menjadi robotnya siapa? Jerry. Silakan dibuka dulu presentasinya. Salam dulu. Padatnya ke sana. Atau kalian jangan berbicara biasa aja. Kalau itu biasa aja. Nah, gitu. Silakan dibuka dulu. Salam dulu. Biasa pembukaan presentasi gimana seperti apa? Kita sudah pernah belajar. Ya, akan mempresentasikan apa tentang apa? Oke, kelompok satu akan mempraktekkan atau mensimulasikan cara membuat teh manis. Nah, robotnya siapa? Silakan untuk maju ke depan robotnya. Dengarkan, yang lain nyimak ya. Yang lain menyimak. Jadi kepikiran aja. Nah, oke. Nanti yang dibacakan oleh siapa namanya? Iki. Angkat gitu ya. Silakan. Dari tujuannya dulu apa? Yang keras suaranya yang keras. Ya, cara membuat teh manis. Oke. Alat dan bahannya. Ayo robot. Mana gelas? Nah, simpan lagi. Lanjut. Terus? Termos. Terus? Gula. Terus? Dan celup. Apa lagi? Air panas. Ya, itu air panas. Oke, langkah-langkahnya. Silakan.
Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Oke, itu dari kelompok satu cara membuat teh manis. Silakan ditutup dulu. Terima kasih. Sekian dari. Oke, tepuk tangan buat kelompok satu. Silakan. Mari kemudian bawa alat-alatnya. Kita panggil kelompok dua sama ke depan. Oke, dibuka dulu, dibuka biasa. Boleh diminum nanti kalau tadi. Ya, silakan. Salam dulu. Ayo dibuka dulu ya, Dik. Dibuka dulu presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok dua katanya akan mempraktekkan cara menggosok gigi. Siapa yang jadi robotnya? Silakan maju ke depan robot. Kita dulu aja alat-alatnya. Oke, siapa yang membacakan instruksinya agak maju ke depan. Apa ini? Agak maju ke depan. Bacakan yang keras ya. Silakan. Cara dari tujuannya dulu. Ya. Cara menggosok gigi. Ya. Dengarkan, Bobo. Yang lainnya coba perhatikan dulu ke depan, perhatikan dulu ya, jangan itu perhatikan ke depan. Suaranya nggak kedengeran. Silakan yang keras. Siapkan sikat gigi. Angkat, robot. Nah, terus Siapkan pasta gigi. siapkan pasta gigi. Lalu Siapkan air. Mana air? Ya, robotnya balik lagi nih. Belum digas kayaknya ya. Belum digas ini robotnya. Air. Terus apa? Langkah-langkahnya. Bubur-bubur katanya, bubur-bubur dulu. Dibuka aja. Nanti buangnya ke situ aja ya. Terus apa lagi setelah dibubur-bubur? Ya. Terus? Tuangkan sedikit gigi. Kemana tuangannya? Kalau ke sikat gigi katanya tuangkan pasta gigi ke sikat gigi. Sikatnya dibuka nggak itunya? Tepatnya? Iya, harus ada instruksi loh. Harus ada instruksinya dulu. Kamu mah tuangkan aja, jangan dibuka, tuangkan aja ke situ. Ini ada instruksi yang si Pak berikan. Ya, lalu membuka tutup sikat gigi katanya. Nah, lalu apa lagi? Ya, tuangkan sedikit pasta gigi. Bisa nggak? Ya, udah ya. Dan terus? Lalu sikat sampai bersih. Apa yang disikat? Gigi katanya. Silakan. Oke? Udah bersih ceritanya? Apa lagi? Lalu kumur-kumur. Terus gitu. Terus apa lagi? Hah? Kumur-kumur lagi katanya sampai bersih. Terus? Lalu? Apa? Lap mulutnya katanya. Ya. Terus? Sudah. Terus itunya nggak dicuci. Lalu cuci katanya. Masih dia nggak ada.
Dan setelah dicuci diapain lagi? Nah, tutup odol dan sikat gigi. Setelah itu selesai. Selesai. Tepuk tangan buat kelompok dua. Gitu ya. Jadi ada langkahnya yang jelas. Silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali, ambil alat-alatnya. Kita panggil kelompok 3. Nah, awas, robotnya udah dicas belum? Udah dicas ya? Ya. Tadi dulu robot, nggak ada berita buat. Ini sih aja silakan. Waalaikumsalam. Ya, cara menyalakan kipas angin. Ayo robot siap? Ya. Ayo, kipas angin dan colokan listrik katanya. Ayo, mana? Colokannya mana? Di bawah colokannya ya. Ya, diangkat aja ke atas sedikit. Colokan kipas angin, colokan listriknya mana? Ah, ya itu ya. Kita ada di bawah kan? Kita lagi nggak apa-apa. Kita lagi di sana. Oke, selanjutnya gimana? Ya, terus? Aduh, udah nyala duluan. Lalu apa lagi? Atas saja. Oke, terus? Udah, selesai? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, sekarang ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kita tepuk tangan dulu. Nah, ya, nah, itu adalah contoh teks prosedur dan contoh cara menyimulasikannya ya. Oke, baik, kira-kira dari yang tadi kita sudah jelaskan, ya, apa jadi coba baca? Hubungan antara teks prosedur dan Algoritma. sama urutan logis untuk hasil yang benar. Ya, dari simulasi yang sudah kalian tadi dilaksanakan bahwa hubungan antara teks prosedur itu dengan algoritma. Algoritma itu adalah apa? Urutan ya, atau langkah-langkah. Ya, urutan atau langkah-langkah ketika kalian melakukan sesuatu tadi ini hubungannya dengan mata pelajaran KA ya, coding dan kecerdasan artifisial, yaitu berpikir komputasional ya. Jadi sudah kalian praktekkan juga. Urutan logis untuk hasil yang benar. Tadi benar nggak? Kira-kira cara membuat teh manis? Benar, tapi kenapa kan? Betul, cuma nge-lag ya, Iya. robotnya. Iya. Nah, terus cara menggosok gigi urutannya betul tidak? Benar, tapi juga ada yang lain. Betul, ada nge-lag yang belum dicas. Kemudian cara menyalakan kipas angin, benar nggak tadi caranya? Betul, sama nge-lag juga. Beritanya kadang kurang jelas atau kurang terdengar ya. Robotnya itu fokusnya kemana-mana, bukan fokus ke cuman yang satu kelompoknya. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk semua. Baik. Kita refleksi dari hasil simulasi tadi. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi tentang apa? Belajar tentang apa? Bahasa Indonesia. Materinya tentang apa?
apa? Step prosedur. Nah, mengapa urutan langkah itu penting? Penting tidak urutan atau langkah-langkah itu? Untuk melakukan sesuatu Pak? Kenapa penting? Biar yang keras suaranya? Biar tidak salah. Ya, biar tidak salah, biar tidak ada kesalahan dalam melakukan sesuatu. Apa kesalahan yang terjadi jika urutan tidak tepat? Acak-acakannya, langkah-langkahnya tidak berurutan, ya, tidak sesuai dengan algoritma yang diperintahkan. Ya, tidak sesuai. Oke, baik. LKPD-nya kumpulkan. Nah, silakan tempat perwakilan dari satu orang. LKPD-nya dikumpulkan. Silakan duduk kembali. Baik, ya silakan duduk kembali. Oke, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ada yang mau membacakan? Yang keras? Siapa? Ya, satu poin dulu. Yazid mau membacakan poin yang pertama, Yazid silakan. Yang poin yang titik pertama dibaca. Ya, teks prosedur itu apa? Langkah-langkah untuk melakukan sesuatu kegiatan agar hasilnya mencapai tujuan. Lanjut, yang poin kedua, ada yang mau membacakan yang keras? Putri silakan membacakan yang dua yang keras, Put. Dalam menulis teks prosedur, kita harus memperhatikan urutan langkah yang logis, jelas dan sistematis, serta menggunakan kata kerja, perintah, dan kata penghubung urutan untuk sama, kemudian selanjutnya. Nah, jadi ketika kita membuat teks prosedur, ya, maka dalam menulis teks prosedur itu harus memperhatikan urutan yang logis, yang masuk akal, ya. Kemudian harus sistematis. Sistematis itu berurutan, ya. Nah, dan juga ada kata penghubung pertama, kemudian selanjutnya atau akhirnya. Boleh pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang ketiga terakhir, siapa yang membaca? Eja, ya boleh. Urutan dalam langkah dalam prosedur diri dengan dalam komunikasi serta yang instruksi yang disusun agar suatu proses berjalan dengan benar. Ya. Jadi urutan langkah dalam teks prosedur itu mirip dengan algoritma dalam coding. Ya, jadi ada instruksi yang disusun. Harus apa dulu nih, harus apa? Setelah itu dijalankan, baru robotnya berjalan. Kalau di dalam mata pelajaran coding. Tadi kalian sudah menulis teks prosedur. Itu urutan langkahnya itu sama aja kayak coding. Kalian lagi coding robot nih buat melakukan sesuatu. Tadi dibacakan codingnya, diperintahkan sama robot tadi. Apakah sesuai atau tidak sesuai? Kalau sesuai berarti perintahnya jelas, tepat. Kalau tidak sesuai berarti perintahnya kurang tepat. Gitu ya. Itu nanti ini berhubungannya dengan mata pelajaran coding. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan pembelajaran tadi. Gimana perasaannya hari ini? Apa yang kalian sukai dalam mata pelajaran tadi? Dalam materi yang sudah Bapak jelaskan, yang kalian suka apa? Membuat teh, suka membuat teh katanya. Nah, yang kalian suka dari hari ini belajar apa? Jangan dipasangin, bikin gosok gigi gitu. Ya. Oke, baik. Kita tepuk semangat dulu. Tahu tepuk semangat? Gimana? Coba ada yang mempraktikkan? Ada. Oh, ada. Coba kasih dua. Coba. Kita tepuk semangat tuh. Ya, silakan aja.
Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran kali ini, silakan dirapikan dulu buku dan alat tulisnya. Dirapikan lagi, simpan lagi yang rapi. Iya, simpan aja ke belakang. Itu simpan aja dulu. Semuanya simpan aja ke belakang. Oke, silakan duduk kembali. Situ aja, Bapak. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Baik, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan. Bapak akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Sampai ketemu minggu depan. Bapak akhiri. Wabillahi